perkenalkan, nama saya Gede Rizkyananta. Video saya ini akan membahas tentang apa itu wolfram. Wolfram adalah salah satu atom logam yang memiliki nomor atom 74. Wolfram sendiri memiliki nama latin wolframium, atau lebih dikenal lagi sebagai tungsten. Wolfram pertama kali ditemukan oleh dua orang bersaudara dari Spanyol, yaitu Joan Jos Elhujar Lopez dan saudaranya Fausto Elhujar, karena mereka yang pertama kali mengisolasi tungsten pada tahun 1783. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak video berikut. Wolfram berasal dari bahasa Jerman, yaitu Wolf dan Ram, yang berarti busa serigala. Wolfram sendiri mendapat nama karena smelter timah Eropa melihat kehadiran wolframite di biji timah dan mengurangi hasil timah. Wolfram muncul untuk makan timah seperti serigala yang akan memakan domba. Dan untuk tungsten sendiri berasal dari bahasa Swedia, yaitu tang dan sten, yang berarti batu yang berat. Nah, wolfram sendiri terletak di antara tantalum dan rhenium. Wolfram disimbolkan dengan huruf W dengan AR sebesar 183,84, dan kalian bisa lihat sendiri nomor atom dari wolfram tersebut adalah 74. Untuk mendapatkan wolfram ini, kita harus menambang beberapa mineral yang dapat menghasilkan wolfram tersebut. Yang pertama yaitu ada skelet, wolframite, dan laterite. Menurut USGS sendiri, pada tahun 2017, jumlah wolfram yang dihasilkan yaitu 82.100 metric tons. Jumlah itu meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 79.600 metric ton. Dan pada tahun 2017 kemarin, negara dengan penyumbang wolfram tertinggi yaitu Cina, dengan jumlah wolframnya yaitu 67 metric tons. Yang kedua yaitu Vietnam dengan 6.600 metric ton. Yang ketiga Rusia dengan 2.094 metric tons. Yang keempat UK dengan 1.086 metric tons. Yang kelima ada Bolivia dengan 994 metric tons. Yang keenam ada Austria dengan 975 metric tons. Dan harga wolfram sendiri pada tahun 2017 yaitu sekitar $35.200 per metric tons. Harga itu menurun dari tahun sebelumnya, yaitu $38.150 per metric tons. Untuk proses pengolahannya sendiri, wolfram murni didapat dari mereduksi wolfram trioksida dengan menggunakan nitrogen, akan menghasilkan wolfram murni dan H2O, atau yang lebih dikenal sebagai air. Itu pun dilakukan di dalam dapur listrik dengan cara mengalirkan wolfram trioksida pada atom-atom hidrogen. Sifat mekanis dari tungsten. Tungsten merupakan salah satu carbon former yang sangat kuat, mempunyai pengaruh menaikkan hardenability yang sangat kuat, dan menghambat pelunakan latensi pada saat tempering. Secara umum, sifat atau pengaruh tungsten sama dengan molybden. Hanya saja molybden sedikit lebih kuat pengaruhnya dari tungsten tersebut, ya sekitaran 1% dari molybden, setara dengan 2-3% dari tungsten tersebut. Dan karena harga dari tungsten yang cukup mahal dan jumlah yang digunakan harus lebih banyak dari molybden, maka biasanya untuk baja konstruksi tungsten itu tidak digunakan, dan tungsten hanya digunakan pada baja perkakas saja. Sifat fisik dari wolfram. Wolfram biasanya akan berbentuk padat pada suhu 298 K. Warna dari wolfram tersebut adalah putih keabu-abuan, mirip seperti timah dan baja. Titik dari wolfram tersebut sekitaran 5.555 Celcius atau 5.828 Kelvin. Dan titik lebur dari wolfram tersebut sekitaran 3.422 Celcius atau 3.665 Kelvin. Dan densitas atau massa jenis dari wolfram tersebut adalah 19,25 gram per cm kubik. Sifat kimia dari tungsten. Tungsten memiliki afinitas elektron
minus 199 kJ per mol, radius atom 1,41, volume atom yaitu 9,53 cm3 per mol, radius kovalensi 1,3, elektronegativitas 1,7, potensial ionisasi 7,98, bilangan oksidasi yaitu +6, +5, +4, +3, dan +2, entalpi penguapan yaitu 422,58 kJ per mol, entalpi pembuatan yaitu sekitar 35,4 kJ per mol, dan susunan pupus dari wolfram tersebut adalah BCC. Kegunaan wolfram. Wolfram jika dipadukan dengan karbon akan menghasilkan wolfram karbida. Nah, karbida ini merupakan salah satu karbida yang sangat kuat. Contoh penggunaannya yaitu sebagai pisau, sebagai mata bor, sebagai mesin giling, dan juga sebagai mesin bubut logam. Ada juga cincin yang dibuat dengan menggunakan karbida ini. Cincin digunakan untuk menggantikan emas karena terlalu mahal. Kekuatan dan kerapatan wolfram juga diterapkan dalam memperoleh paduan logam berat. Contohnya yaitu baja berkecepatan tinggi dengan yang mengandung wolfram sekitar 18%. Wolfram juga digunakan pada banyak aplikasi suhu tinggi karena wolfram dapat mempertahankan kekuatannya meskipun pada suhu tinggi, dan wolfram juga memiliki titik lebur yang amat cukup tinggi. Seperti contohnya yaitu tabung sinar katode, elemen pemanas, nozzle roket, dan juga ada pengelasan yang menggunakan wolfram tersebut, yaitu busur gas wolfram atau tungsten inert gas atau TIG. Struktur elektronik wolfram menjadikannya sebagai suatu target sinar X, dan juga untuk melindungi dari energi tinggi karena sifat perisai yang sangat baik. Dan juga salah satu kegunaan wolfram yaitu sebagai ini. Ini adalah merupakan lampu dengan filamen yang terbuat dari wolfram, bukan endorse. Lampu ini berisikan filamen wolfram yang digunakan sebagai pemancar cahaya tersebut. Namun lampu ini memiliki efisiensi yang cukup rendah, yang sangat rendah, karena energi input ke dalam lampu ini outputnya sebagian besar adalah panas, dan cahaya yang dihasilkan juga tidak begitu terang atau istilahnya agak redup. Dan juga lampu ini memiliki umur yang relatif sangat singkat. Peranan biologis dari tungsten. Tungsten pada nomor atom 74 merupakan unsur terberat yang diketahui berfungsi secara biologis, dengan yang terberat selanjutnya yaitu iridium. Tungsten digunakan oleh beberapa bakteri, tetapi tidak pada eukariota. Misalnya, enzim yang diserukan heptareduktase menggunakan tungsten serupa dengan molybdenum yang menggunakannya dalam kompleks tungsten pterin dengan molybdopterin. Enzim yang menggunakan tungsten biasanya mereduksi asam karboksilat menjadi aldehida. Tungsten oksidoreduktase mungkin juga mengkatalisis oksidasi. Enzim yang membutuhkan tungsten pertama ditemukan memerlukan selenium, dan dalam hal ini pasangan tungsten selenium mungkin berfungsi secara analog dengan pasangan molybdenum sulfur dari beberapa enzim yang memerlukan kofaktor molybdenum. Di dalam tanah, logam tungsten dioksidasi menjadi anion tungstat. Ini dapat diimpor secara selektif atau non-selektif oleh beberapa organisme prokaryotik dan dapat menggantikan molibdat pada enzim tertentu. Efek ini terhadap aksi enzim tersebut dalam beberapa hal adalah sebagai inhibitor dan hal positif lainnya. Kimia tanah menentukan bagaimana tungsten berpolimerisasi. Tanah basah menyebabkan monomerik tungstat. Tanah asam menyebabkan polimerik tungstat. Natrium tungstat dan timbal telah dipelajari atas efek mereka terhadap cacing tanah. Timbal ditemukan membunuh pada tingkat rendah dan natrium tungstat jauh kurang beracun, tetapi tungstat menghambat kemampuan reproduksi mereka dengan sempurna.